إخوانهم الله يتقي نيتنا بنيتهم وحملنا في أحمالهم وأهلكنا وفي حلقهم ومقصدنا في مقصدهم وطلنا في طلبهم يا أبدا والعافية 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 سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعلى هدينا في الانتصار وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم نستغفر الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهدي قلبي وعلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقل لنا والدينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بحمد نبينا المرسلين والملائكة المقربين اللهم علمنا بعلمي زينا بحلمي أكرمنا بتقوى جميلنا بالعافية يا أرحم الراحمين جعلنا يا رسول الله يا حل الدرء يبقي المقدم كن معنا في الحس والمعنى يدري وأحا أما بعض يا معذر الحاضرين والحاضرات والأباء محل الأخوان والأخوان المستمعين والمستمعات رحمنا ورحمكم الله. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wa sihah wal afiyah. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya ma'zurul hadirin wal hadirat wal ikhwan wal akhwat rahiman wa rahimakumullah. Melanjutkan lagi di dalam pelajaran ilmu fikih dalam madhab kita madhab Imam Syafi'i, dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam pembahasan kitab Fathul Gharib, menerangkan kitab Ahkamut Taharah, faslun fil bayan najasat, hukum-hukum di dalam bersuci, di dalam menjelaskan tentang masalah najis-najis. Melanjutkan pembahasan itu, wala yanfa'an syai' minan najasat illa yasir min ad-dam wal qayh fa ya'fu anhuma fi thawb wal badan wa tusil salam ma'ahuma wa ila ma syai'un la nafsa laha sa'ilatun kadhuba wa naml idha waqa'a fi ina'i wa mata fihi fa innahu la yatanajisu wa bil ba'd al-azaa idha mata fi ina'i wa af'al wa aqa'a bi nafsi ay bi nafsi anna law tarhama la nafsa lahu sa'ilatu bil ma'i darra وهو مجزا برافع بسارا صغيرا ولم يتعرض لهذا المسألة بالكبيرة فإذا كثر ميتة ما لا نفس له سائلة وغيرت ما وقع فيه نجسته وإذا نسأت هذه الميتة من الماء كالدخان وباكهات لم تنجز قطعا واستثنى ما ذكر أن مشاعر المذكور في المشروطات سبق بعضها في الكتاب طهارة إلى آخره. Menerangkan terakhir kita membahas di dalam masalah najis-najis, dikatakan najis yang dianggap ma'fuat, najis yang dimaafkan dalam syariat. Jadi ada najis-najis yang dimaafkan dalam syariat. Maknanya jika najis itu ada kepada diri kita, maka tidak menyebabkan sesuatu itu najis atau tidak menyebabkan tidak sahnya solat. Karena kemarin kan kita bahas najis itu apa? Syai'un mustaqdar. Najis itu adalah sesuatu yang menjijikkan, yang mena'u syahatus salah, yang mencegah sahnya salat. Haitsu la murahis, sekiranya tidak ada rakhsah, keringanan dalam syariat. Nah, di dalam pembahasan ini kita membahas tentang masalah najis. Jadi najis itu sesuatu yang menjijikkan, yang mencegahnya sah salat. Sekiranya tidak ada rakhsah, maknanya apa? Jika ada rakhsah keringanan, berarti najis itu dimaafkan dalam syariat. Ini katakan. Maknanya apa? Kalau kita bawa ke dalam sholat, tidak apa-apa, sah sholat kita. Atau yang tadinya masuk ke dalam air, dikatakan oleh ulama yang harusnya najis, maka tidak menjadikan najis, dikatakan. Boleh kita gunakan untuk wudu air tersebut, dikatakan. Nah, najis inilah yang dikatakan oleh ulama ma'fuat, najis yang dimaafkan dalam syariat. Dihukumi najis, tapi dimaafkan dalam syariat, dikatakan. Boleh kita gunakan air itu untuk wudu,
walaupun ada najisnya, atau boleh kita bawa solat walaupun diri kita membawa najis. Tapi tidak seluruh najis. Hanya najis-najis yang ditentukan saja dalam syariat yang dianggap makhfuat, yang dimaafkan dalam syariat. Yang kemarin kita membahas adalah najis yang dimaafkan di dalam pakaian dan badan. Jika di pakaian kita atau di badan kita ada sedikit najis, dikatakan yang berupa darah dan nanah, maka najis tersebut mencegah sahnya solat. Jika itu najis tersebut disengajakan kita letakkan dalam diri kita. Tapi jika darah itu sedikit, nanah itu sedikit, dan memang luka di dalam diri kita, maka najis tersebut tidak mencegah sahnya solat. Maknanya apa? Solat kita sah, dikatakan. Walaupun ada sedikit daripada najis tersebut. Ini yang dimaksudkan. Makanya di sini wala yuqfa an syai'in minan najasat illa yashiru minad damul qah. Tidak dimaafkan sedikit sesuatu daripada najis, apapun. Tidak dimaafkan. Maknanya kalau kita buat solat tidak sah solatnya. Kalau masuk di dalam air maka hukumnya najis. Kecuali kata ulama, illa yasir minad dam wal qah. Ini mustasna. Dikatakan istisna ya, dikatakan. Ada kata. Wa istasna dikatakan suatu perkara yang dikecualikan kata ulama. Pengecualian. Apa sedikit daripada darah dan nanah dikatakan. Fa yu'fa anhuma, maka hukumnya dimaafkan dalam syariat. Di mana fi thawi wal badni, di pakaian kita dan di badan kita. Maknanya apa? Kalau di pakaian kita ada sedikit darah atau sedikit nanah, begitu juga di badan kita ada sedikit darah atau sedikit nanah, maka dimaafkan wa tasih shalah ma'ahuma, maka sah salat kita disertai pakaian kita atau badan kita ada darah ataupun najis yang dimaafkan tersebut, nanah tersebut. Itu yang sudah kita bahas kemarin. Itu yang kita bahas. Jadi najis darah dan nanah itu dimaafkan dalam syariat kata ulama. Dengan syarat dikatakan. Dengan syarat apa? In ihtaja ilaih, kalau dibutuhkan pakaian tersebut untuk kita pakai walau litajamul, walaupun pakaian itu untuk kita untuk bagus-bagusan, untuk memperbagus diri kita. Litajamul, untuk memperbagus diri kita, misalnya sal. Kita ada baju lain, tapi ada gamis, ini kan bagus untuk kita pakai. Boleh kita pakai, walaupun ada sedikit darah, dikatakan. Tidak apa-apa dikatakan. Bikhilafi ma lam yahtaji ilaih, berbeda kalau tidak dibutuhkan seperti syal ini kena najis. Butuh tak kita menggunakan ini? Bisa dibutuhkan tak? Dikatakan. Tidak dibutuhkan, lepas kembali. Dikatakan. Maknanya di sini pada saat ini kita tidak membutuhkan untuk kita bawa solat, walaupun hukumnya sunnah. Dikatakan. Tapi pada saat itu boleh kita singkirkan, maka singkirkan harus. Dikatakan. Tidak boleh kita bawa. Kalau kita bawa, maka hukumnya mencegah sahnya solat. Walaupun sedikit kan Ustaz maafu. Dimaafkan darah tersebut. Iya dimaafkan, tapi dibutuhkan untuk dipakai. Kalau tidak dibutuhkan untuk dipakai, maka tidak sah. Dikatakan. Seperti sini malah yahtad wa malau farasahu wa sala alaihi aw hamlu wa sala bihi fala yu'fa anhu. Atau hamlu suatu yang bisa kita bawa. Misalnya kacamata, ada sedikit darah di kacamata. Butuh tak kita pakai salat? Tidak. Dikatakan. Sadar kita bawa salat ini. Dimaafkan tak? Tidak dimaafkan darah tadi itu. Kenapa? Karena tidak membutuhkan. Dikatakan. Makanya dikatakan oleh ulama syaratnya darah dan nanah itu dimaafkan dalam syariat, dikatakan dengan syarat jika dibutuhkan untuk kita gunakan. Jika tidak dibutuhkan untuk digunakan, seperti misalnya sesuatu yang kita bawa, kacamata dan yang lain-lainnya, misalnya yang kita bawa seperti itu, tidak dibutuhkan. Kunci motor, kunci mobil, ada sedikit darahnya, kita bawa salat, sadar kita. Tidak. Dikatakan. Dikatakan darah dan nanah itu dimaafkan dalam syariat. Dikatakan. Kemudian itu jika sedikit darah tersebut. Begitu juga jika banyak darah dan nanah itu dimaafkan juga, tapi dengan syarat. Darah itu dimaafkan juga. Dimaafkan juga kita bawa solat, tapi dengan syarat dikatakan oleh ulama. Apa syaratnya tersebut dikatakan oleh ulama? Kemarin kita sudah bahas. Apa syaratnya yang pertama? Darahnya dewek. Dikatakan. Yang kedua, bukan dia yang menyebabkannya. Walam yakum min fi'lihi, bukan dia dewek yang melakukannya. Yang ketiga, tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Yang keempat, tidak boleh berpindah tempat, harus mengalir terus. Tidak
boleh berpindah tempat. Kalau berpindah tempat dari dagu sini netes ke pakaian, ini kan sudah berpindah tempat, maka hanya dimaafkan dalam keadaan sedikit, tidak dimaafkan banyak. Paham? Kemarin sudah kita bahas panjang lebar. Nah, inilah yang dimaksudkan dikatakan oleh ulama najis yang dimaafkan di dalam pakaian dan badan kita. Contohnya darah, nanah, dikatakan demamil, bisul, ada cairan melendung, cairan bekas luka, dikatakan juruh. Kan kalau kita habis luka kan ada cairan putih itu, bening tersebut. Itu adalah najis yang dimaafkan dalam syariat. Ini yang pertama. Yang kedua dikatakan oleh ulama, wa ila ma syai'un la nafsa lahu sa'ilatun kadzubab wa namal idza waqa'a fi ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisu. Begitu juga dikatakan oleh ulama, sesuatu bangkai yang darahnya tidak mengalir. Lihat ini. Maksudnya tidak mengalir ini idza law saqwa udwa minha lam yasul hadam, dikatakan. Yang bangkai tersebut yang darahnya tidak mengalir ini, kalau seandainya dibelah perutnya, anggota tubuhnya, darahnya itu tidak mengalir. Ada darah tapi darahnya tidak mengalir, dikatakan. Itu kata ulama cicak dan lebih kecil daripada cicak, dikatakan. Seperti kadzubab, lalat, atau namal semut. Idza waqa'a fi ina'in, jika masuk ke dalam wadah. Fi ina'in ladzi fihi ma'ul qalil aw ma'i, di dalam air yang sedikit atau ma'i, benda cair, dikatakan. Wa mata fihi, kemudian mati di dalam wadah tersebut, air tersebut, dikatakan fa innahu la yunajjisu, maka sesungguhnya tidak menjadikan hukumnya najis air tersebut. Mafil waqtu nusar di dalam matan ini katakan idza mata fi ina, ini katakan jika mati di wadah tersebut, dikatakan. Kalau hidup tikus nyampak di bak kita banyak sedikit. Tikus nyampak di bak kita. Bak kita airnya sedikit. Najis tak bak? Banyak di bak. Najis tak? Tidak najis. Kenapa tidak najis? Karena tikus itu binatang hidup, selagi hidup dia tidak najis. Tapi kalau mati, najis tak? Najis, dikatakan. Jadi ada dalam hukum syariat, air sedikit, ini kaidahnya, air sedikit jika kejatuhan najis maka hukumnya najis. Air sedikit jika kejatuhan najis hukumnya adalah najis. Air sedikit jika kejatuhan najis hukumnya najis. Kecuali kata ulama, najisnya tersebut adalah najis yang dimaafkan dalam syariat. Apa dikatakan ulama? Najis yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah maitah, bangkai, dikatakan. Bangkil malaha nafsun sa'ilatun. Bangkai yang darahnya tidak mengalir, dikatakan. Inda syaq'ud minha, ketika kita belah anggota tubuhnya, dikatakan. Kata ulama, cicak dan lebih kecil daripada cicak, dikatakan. Cicak dan lebih kecil daripada cicak ini dikatakan oleh ulama, cicak ada darah? Ada. Cicak ada darah? Ada darahnya. Ada darahnya, cuman tidak mengalir darah tersebut. Selagi ada tidak mengalir, dikatakan oleh ulama, jika jatuh ke dalam air tersebut, jatuh kepada air tersebut, dikatakan, kemudian mati di situ, dikatakan, maka tidak menajiskan, dikatakan. Maka tidak menajiskan, dikatakan. Wa in kathural maitah, walaupun banyak bangkai tersebut, tapi dengan syarat. Yang pertama, dikatakan syaratnya, dikatakan, alla yatrahu tarih, dikatakan, alla yatrahu, tidak diletakkan dalam keadaan bangkai. Ini syarat yang pertama. Jika semut itu, bangkai tersebut diletakkan dalam keadaan bangkai, maka hukumnya adalah najis. Ini kan kaidahnya, air sedikit jika kejatuhan najis maka hukumnya najis, kecuali bangkai najis tak?
Bangkai najis tak? Najis bangkai tersebut. Kecuali bangkai apa? Manusia, ikan dan belalang. Kecuali manusia, ikan dan belalang. Bangkai itu hukumnya adalah najis. Dikatakan kecuali kata ulama bangkai yang darahnya tidak mengalir ketika dibelah anggota tubuhnya. Apa dikatakan ulama? Cicak dan lebih kecil dari cicak. Dengan syarat dua. Yang pertama Allah yatrah, tidak diletakkan najis tersebut walam yataghayyar dan tidak berubah. Jika diletakkan atau berubah maka dihukum najis. Jika diletakkan, contoh bangkai semut diletakkan, apa hukumnya? Najis. Seperti air ini, teh dikatakan letakkan semut, apa hukumnya? Najis. Jika diletakkan dalam keadaan bangkai. Tapi jika dalam keadaan hidup, najis tak? Tidak. Atau dia datang dewek dalam keadaan hidup, najis tak? Tidak. Dikatakan. Yang kedua syaratnya apa? Lam yataghayyar, tidak berubah, dikatakan. Tapi jika berubah, ada bangkai tikus atau bangkai cicak. Bangkai cicak di sini dikatakan. Ada bangkai cicak di sini dikatakan. Kira-kira berubah air tak? Kalau sikok, 10 ekor, kira-kira berubah air tak? Kalau merubah daripada air tersebut, makna berubah di sini apa? Salah satu sifatnya, warnanya, baunya atau rasanya. Warnanya, baunya atau rasanya. Jika ada perubahan sedikit baik di situ, maka dihukumi najis dikatakan. Ini syaratnya dikatakan ulama. Makanya di sini dikatakan ulama dalam kitab wa ila ma ay syai'un la nafsa laha sa'ilatun katuba wa naml idza waqa'a fi ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajisu. Jika sesuatu daripada bangkai yang darahnya tidak mengalir seperti lalat dan semut jika jatuh di air dan mati di dalam air tersebut, maka air tersebut tidak menajiskan. Bangkai tersebut tidak menajiskan air dikatakan. Dipahami di sini binafsihi dikatakan idza waqa'a, maknanya jatuh di sini binafsihi dengan sendirinya. Ana law taraha ma la nafsalahu sa'ilatun fil ma'i dara. Tapi jika diletakkan dalam keadaan bangkai di dalam air tersebut atau di dalam benda cair tersebut, darah, maka hukumnya jadi najis. Wa huwa majazam bihi Rafi'i di dalam Syarah Shaghir. Di sini Imam Rafi'i menyatakan di dalam kitab Syarah Shaghir, begitu juga tidak ada pertentangan di dalam kitab Masalah Kabir, mengatakan maknanya apa? Jika diletakkan dalam keadaan najis, maka hukumnya adalah najis. Kemudian wa idza kathurat maita ma la nafsu ma la nafsun lahu sa'ilatun wa ghayyaran ma waqa'a fihi najasatuh. Begitu juga kalau seandainya bangkai itu tadi banyak yang darah-darahnya tadi tidak mengalir seperti cicak yang lebih kecil dari cicak, wa ghayyarat dan merubah sifat air tersebut ma waqa'a fihi dengan sesuatu yang jatuh di dalam air tersebut najasatuh, maka hukumnya jadi najis dikatakan oleh ulama. Jadi hukumnya najis dikatakan oleh. Jadi dua syarat dikatakan. Ingat, bangkai tersebut tidak menajiskan air. Jika bangkai tersebut adalah bangkai yang darahnya tidak mengalir, cicak dan lebih kecil daripada cicak, walaupun ada darah tapi darahnya tidak mengalir. Paham tak? Tidak mengalir. Dikatakan. Kalau dibelah ada darahnya tapi tidak mengalir karena sedikit darahnya tersebut. Yang pertama dengan dua syarat. Yang pertama tidak diletakkan dalam keadaan bangkai, yang kedua tidak merubah sifat air tersebut. Jika diletakkan dalam keadaan bangkai dan berubah sifat air tersebut, maka hukumnya adalah najis dikatakan Allah. Paham? Tapi ingat, ini bangkai ini hanya dimaafkan di dalam air, tidak dimaafkan di dalam pakaian dan di badan kita. Berbeda darah tadi. Kalau darah dimaafkan di dalam pakaian dan badan, tapi tidak dimaafkan di dalam air. Paham? Jadi najis ini ada yang dimaafkan di dalam air, ada yang dimaafkan di dalam pakaian dan di badan ketika kita buat salat. Ada najis yang dimaafkan di duanya. Air dimaafkan, di badan dan di pakaian pun dimaafkan di dalam salat. Apa contohnya? Dia katakan najis ma la yudrikut tarful mu'tadil, najis yang tidak ketinggalan mata biasa yang sudah kita bahas kemarin.
Najis yang tidak kejingan daripada mata biasa, hukumnya makfu. Seperti misalnya kaki lalat. Lalat itu kan biasanya hinggap di najis. Nampak di air. Setelah nampak di air, nampak di bawah solat. Makfu tak? Dimaafkan tidak? Dimaafkan dalam syariat. Kenapa? Karena najis tersebut adalah najis yang tidak kejingan mata biasa. Ini katakan. Begitu juga dikatakan oleh ulama, wa idza nasa'at hadhil maita minal ma'i kadudi khalin wa faqihatin lam tanjisu gacaan. Begitu juga jika timbul ini bangkai, timbulnya di benda cair tersebut seperti kadud, khalin, seperti cacing yang ada di cuko. Homer itu jika dia nak menjadi cuko, kan homer itu berubah jika menjadi cuko, maka hukumnya suci. Kemudian kalau sudah menjadi cuko, kaki timbul ulet. Timbul ulet. Cak ugat-ugat dikatakan. Ugat-ugat itu. Mati di situ. Najis tak dia? Najis tak? Najis tak? Tidak najis. Walaupun timbul di air tersebut dikatakan ulama. Begitu juga wafaki hatin. Ulet yang ada di buah-buahan. Ulet yang ada di buah-buahan. Cak marin. Makan jambu, ada ulatnya di jambu tersebut, sudah mati ulat tersebut, dikatakan najis tak? Tidak, dikatakan tegak ulatnya halal tak? Halal, dikatakan makfu juga, dikatakan boleh dimakan, dikatakan ulama dengan syarat selagi sulit untuk dipisahkan. Kalau pacak dipisahkan tidak boleh kita makan, dikatakan. Kalau sulit untuk dipisahkan, dipilih ni boleh tegak kalau-kalanya. Beda kalau ulat yang kita tempelkan di buah-buahan itu kita makan. Itu hukumnya haram. Seperti ulat yang ada nempel di keju. Ada sebagian keju itu, yang disenangi itu jika ada ulatnya. Jika ada ulatnya, keju ini tambah mahal. Kalau kita kan kita ni keju ni jarang kita makan. Tapi ada di daerah-daerah. Jadi keju itu jadi makanan pokok mereka, orang makan biasa mereka, makan pokok maksudnya biasa mereka. Mereka ni mencari keju ni, yang lebih mahal itu jika ada ulat-ulatnya. Jadi mereka makan teko ulat-ulatnya tu lah. Itu lemak bagi mereka. Yang sifatnya seperti itu dimaafkan dalam syariat. Wa yustasna ma'a dzukir hana masail madhkur bil musallat sabaqa ba'dha bil kitab taharah. Dikecualikan daripada apa yang telah disebutkan tadi. Ini cuma ada dua yang dibahas tadi, darah, nanah, cuman kemudian bangki. Banyak lagi binatang-binatang ini dimaafkan dalam syariat di dalam kitab-kitab yang lebih besar. Sebagian sudah kita bahas di dalam kitab taharah awal bab. Di sini juga disebutkan di syarahnya, di antaranya dikatakan minha yashir sya'r najis min ghairi nahwil kalbi. Sedikit daripada bulu-bulu binatang yang najis. Seperti bulu apa? Kucing. Tadi ada yang nanya. Ada SMS. Di HP. Ada yang nanya. Teman balas ada jawabnya. Ada. Tidak pemodal. Nanya. Assalamualaikum Bib. Jika bulu kucing ke bawah salat, sah enggak salatnya? Jazakallah. Walang ngejuk nama, walang ngejuk ini. Ibu Saidah. Balas jawabnya. Pakai belah. Kalau pulsa banyak kau balas. Apa hukumnya bulu kucing tadi? Siapa kamu yang ngirim SMS? Ada kamu? Ada kamu yang ngirim? Kamu kan? Nomor kamu kan? SMS bukan di WA. Mending WA gratis. Kalau WA ada jawab sebut SMS. Ada? Kamu tidak? 0816. Bulu kucing ke bawah salat, sadar. Kalau bulu kucing ke bawah salat, sadar. Kenapa? Karena bulu kucing itu najis. Kecuali, kata ulama, kucing ni kita tinggal di rumah, banyak kucing, dikatakan. Banyak kucing, dikatakan. Nah, kalau sudah seperti ini, makruh dimaafkan. Kalau seandainya sedikit, dikatakan. Jadi ada tafsirnya kata ulama.
Jika kucing tidak katik, jika kita bawa solat memang katik, kita tidak terbiasa membawa bulu kucing, tak tahu ada bulu kucing, walaupun sikok kita bawa solat, maka hukumnya tidak sah. Tapi kalau seandainya kita tinggal memang hidup di situ, mau tak mau terkadang kucing ada hinggap di pakaian kita. Kalau sedikit maafu kata ulama. Yashiru sya'r najis. Ini kata minggari nahwil kalbi. Sedikit daripada bulu-bulu binatang yang najis, ini dikatakan bulu yang najis tersebut seperti bulu kucing tadi, hukumnya adalah ma'fu, dimaafkan dalam syariat. Tapi kalau sedikit, kecuali bulu anjing. Kalau bulu anjing itu tidak dimaafkan sama sekali, dikatakan ulama. Wa qataratu fi haqqil qisas war raqib. Dikatakan fa'il lima syaqqa hajaran anhu. Begitu juga bagi yang banyak, bulu itu banyak juga. Bagi siapa? Hakul qisas. Warakib, seperti wong yang suka mengendarai. Seperti mengendarai misalnya keledai. Keledai itu halal tak untuk dimakan? Tak. Tidak halal. Dikatakan. Bulunya najis tak? Bulunya najis kalau lepas. Dikatakan. Maka hukumnya kalau kita pakai terus bawa ma'fu. Dimaafkan dalam syariat walaupun banyak. Kenapa? Di masyarakat ihdaras anhu. Karena sulit untuk kita jaga. Jadi ada juga kaidah seperti ini dalam hukum fikih. Segala sesuatu yang sulit untuk kita jaga dimaafkan juga dalam syariat. Seperti kalau kita solat bawa semun. Sadar solat kita? Bangkit semun. Sadar kita bawa solat? Tidak sah. Kalau dalam bangkit itu tidak sah. Bangkit itu hanya maafu di air, tidak dimaafkan di pakaian. Dengar tak? Tapi kalau seandainya musim kepi, kadang-kadang kita musim kepi benar, musim kepi, musim laron, ada. Kita sholat mau tak mau di tempat itu semuanya kepi galau, laron galau, sayap laron, apa hukumnya? Sayap laron, apa hukumnya? Makruh. Najis, makruh. Paham? Najis, paham? Ada. Kalau seandainya sholat untuk kita jaga, apa kata ulama? Maafu juga dikatakan ulama. Dimaafkan juga dalam syariat. Paham? Dikatakan dimaafkan juga dalam syariat. Kenapa? Syagga ihtiras anfu. Sulit untuk kita jaga. Kemudian juga minha warathas samak lam yughayyir ma wa lam yuta'u fiha abadan. Begitu juga kata ulama tai iwa. Iwa itu najis tak iwa itu? Tidak. Tainya najis tak? Iwa itu najis tak? Tidak. Taiknya? Darahnya? Najis. Tidak. Iwaknya tidak. Kalau kita nganteng iwa dalam keadaan hidup, sah tak kita sholat? Sah. Tapi kalau nganteng iwa, bangki iwa kita buat sholat, sah tak sholat kita? Sah tak sholat kita? Tidak. Kenapa tidak? Iwaknya dianggap tidak najis. Tapi isi perutnya ada taiknya, ada darahnya dan berbagai macam tersebut. Hukumnya adalah najis. Jadi boleh tak makan tai iwak? Boleh tak makan tai iwak? Tidak. Tak boleh makan tai iwak. Jadi jangan dimakan tai itu. Tak cerita kamu. Iwaknya tersebut ini katakan ada tai iwak itu najis. Jadi kalau seandainya ada kolam iwak di bak ni banyu sedikit, kadang ada taruh iwak tempalo untuk nyagoi supaya tidak banyak nyamuk. Ni katakan bagaimana hukumnya? Atau kolam arwana, ada. Apa dia namanya? Akuarium. Banyunya sedikit, banyak itu. Banyak sedikit. Arwana itu pegang di akuarium tersebut. Apa hukumnya? Kan najis, banyak sedikit. Kalau kejahatan najis apa hukumnya? Najis. Ini katakan. Ada seperti itu. Jadi arwana itu pegang di akuarium tersebut. Apa hukumnya? Najis. Tapi kata ulama di sini ma'fu juga. Dimaafkan juga. Ini katakan tai iwa. Tapi dengan syarat lam yughayyir ma. Taiknya tidak merubah sifat air, tidak merubah warna, bau dan rasanya. Walam jatuh fi abasan, dan tidak diletakkan dalam keadaan nak main-main. Dikatakan, cuma main-main ke baik, tidak diletakkan seperti itu kata ulama. Memang ada maksud, misalnya dikembang biak ke jenang ke hati, itu tidak apa dikatakan ulama.
Wa minha la yudrika tarful mu'tadi bi nafsihi fa yaqfa anhu wa la adrakat hadid al-basar mu'tadi bi wasitati sams. Walau lam yudrika tarful igani muwafiqan lillahi ma waqa alaihi wa kana bi hadhihi al-qadra mu'alif wa adraka lam yaqfa anhu minha ghair dzalika. Dikatakan oleh ulama, najis yang tidak jingaan tarful mu'tadil, air mata biasa. Seperti tai apa tadi, tempean apa? Lalat tadi dikatakan juga makfu, dimaafkan dalam syariat dikatakan. Termasuklah juga kemarin kita pernah bahas apa? Tai lalat. Di pakaian. Tai lalat najis tak? Tai lalat najis tak? Namanya tai najis kalau. Ingat kalau namanya tai itu najis. Dikatakan. Kalau tai lalat najis tak? Kamu yang nempel di pipi kawan, di pipi nyaman. Adi nak. Najis tak? Najis. Ada tak? Tai lalat kan? Tai lalat kan di baju-baju tu kan nempel-nempel di peti-peti tu. Najis itu. Najis itu. Tai lalat tu najis tapi maafu juga, dimaafkan dalam syariat. Dikatakan ulama. Dimaafkan. Tapi juga najis. Najis tapi maafu, dimaafkan dalam syariat. Dikatakan. Itu pembahasannya. Itu berarti yang dibahas adalah najis-najis yang dimakbulkan dalam syariat dikatakan. Nah, najis yang mudrik la yudrika tarful mu'tarbil tadi, najis yang tidak jingan mata biasa tadi kata ulama, dia dimaafkan, di air dimaafkan, di pakaian dan di badan kita dimaafkan dalam soal. Jadi sebagaimana kita pahami kemarin, jadi najis yang dimaafkan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama dimaafkan di air. Contohnya apa? Bangkai yang darah tadi tidak ngalir, cicak dan lebih kecil daripada cicak. Dengan syarat apa? Tidak diletakkan dan tidak berubah. Yang kedua, najis yang dimaafkan di dalam pakaian dan badan. Contohnya adalah darah dan nanah. Dengan syarat apa? Dengan syarat apa? Sedikit dan dibutuhkan. Dikatakan. Seperti itu. Kalau banyak, syaratnya apa? Darah dewek. Tidak disengaja dikeluarkan, tidak bercampur dengan sesuatu yang lain dan tidak berpindah tempat. Itu sudah kita bahas. Ini najis yang dimaafkan hanya di pakaian dan badan. Lalu lagi ada najis yang dimaafkan di dalam air, pakaian dan badan. Contohnya adalah najis yang tidak kejingan atau biasa. Kemudian ada lagi najis-najis yang diantara yang lain adalah najis yang tidak dimaafkan dalam syariat. Contohnya tikus, kemudian kucing, kemudian tai, kencing dan berbagai macam tersebut adalah najis-najis yang tidak dimaafkan. Di air tidak dimaafkan, di pakaian dan di badan sholat pun juga tidak dimaafkan. Paham? Gitu. Itu pembahasan tentang masalah najis. Kita bahas lagi. Ini membahas tentang najis mughaladzah pula dikatakan. Najis mughaladzah. Wal hayawan, kaidah lagi ni, kulluhu tahirun. Hewan seluruhnya hukumnya adalah suci. Dikatakan. Wa kadzal jamad, suatu benda cair, benda padat juga. Kulluhu tahir, hukumnya suci. Dikatakan. Begitu juga wa aslu kulli haiwan, yang asal daripada setiap itu hewan. Wa wal mani, seperti mani, alagha. Alagha itu apa? Sekumpulan darah. Wal mudghah, sekumpulan daging yang asalnya jadi janin. Hukumnya adalah suci. Tabi li haiwani taharatan wa najasah. Tabi mengikuti pada hewannya. Kalau hewannya suci berarti mani, kumpulan darah, kumpulan daging itu pun dihukumi suci. Paham? Misalnya ada kambing melahirkan cuma sekumpulan keguguran, mengeluarkan sekumpulan darah atau sekumpulan daging, dikatakan apa hukumnya? Suci, dikatakan. Sama seperti hukum mani itu sendiri. Hukum mani itu hukumnya suci kecuali mani apa? Anjing, babi. Karena apa? Aslinya hukumnya najis.
Karena mani itu adalah asal hewan, asal daripada hewan. Mani adalah asal daripada hewan. Jadi hewan itu dilihat. Kalau hewannya najis berarti asli-aslinya pun juga najis. Dikatakan. Seperti itu dikatakan. Begitu juga wong, keguguran, segumpalan darah, segumpalan daging. Segumpalan darah ini kalau dihukum itu adalah mani, manusia, janin. Kata bidan atau kata dokter, kemudian juga segumpalan daging itu adalah janin. Maka dikatakan hukumnya adalah suci. Walaupun asli segumpalan darah. Karena mani itu sendiri aslinya adalah darah. Mani itu ada aslinya darah. Menjadi hukum suci karena Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Dikatakan. Wal munfazil minal haywan najis, dikatakan an-najis mutlaqan. Wa min at-tahir in kana raisan kal araq wa rigi wa nahwi ma mutahhir, dikatakan. Dan yang terpisah dari hewan selagi dia hidup. Yang terpisah dari hewan selagi dia hidup, hukumnya adalah najis kecuali manusia, ikan, belalang, kecuali bulu-bulu binatang yang boleh dimakan. Dikatakan Allah. Kemudian juga termasuk suci juga adalah daripada sesuatu yang keluar dari binatang tersebut yang aslinya suci seperti contohnya adalah tes. Dah. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Setiap yang terpisah dari binatang yang hidup, setiap yang terpisah dari binatang yang hidup hukumnya adalah najis kecuali manusia, ikan, belalang, kecuali bulu-bulu binatang yang halal untuk dimakan. Kecuali juga kata ulama apa yang memang dasarnya hukumnya suci, seperti keringat monyet keringatan. Ada monyet. Kalau monyet keringatan bagaimana hukumnya? Keringat monyet. Keringat bayu. Suci tak keringat? Suci? Sudah bayu. Sudah bayu. Itu saku. Elak nak ngatur. Tes 1 2 3. Nama ini. Kakak, ambilku. Ayah. Tes 1 2 3. Lemah ini. Baru kan? Bukan. Bukan baru. Ini satunya tadi ada baterainya. Ini dah baterai. Tes. Ingat kan? Ada. Segala sesuatu yang terpisah yang diolah dari kepala, apapun sifatnya, ada. Hukumnya adalah suci. Seperti misalnya air ludah, ingus, tai mata, tai kuping, ada. Apa hukumnya? Suci. Dahak, apa hukumnya? Suci. Segala sesuatu yang diolah, kepala ini hukumnya suci. Berarti ila buruk, suci tak? Suci tak? Suci kan? Ada keringat baru. Suci tak? Suci tak? Suci. Air ludahnya segala macam itu hukumnya suci. Kenapa? Karena diolah dari kepala. Tapi kalau yang diolah dari perut hukumnya
najis dikatakan. Makanya dikatakan ulama, wa mimma lahu istihala fil batin najis kalbol. Segala sesuatu yang diolah di perut itu hukumnya najis. Dikatakan. Naam, kecuali kata ulama, mastahala lis salah. Sesuatu yang diolah di perut tapi untuk kebaikan. Seperti contohnya adalah susu. Dikatakan susu. Minal ma'kul, dari suatu binatang yang boleh dimakan. Apa hukum susu? Suci. Susu kambing, apa hukumnya? Susu sapi. Susu beruk. Beruk. Halal tidak dimakan? Tidak. Berarti susunya najis. Hukumnya najis, bukan haram. Hukumnya najis. Kalau dimakan baru haram. Paham? Begitu juga telur. Kalau telur ini apa hukumnya? Tahir, suci. Telur ulo. Apa hukumnya? Hukum telur ulo. Telur cicak. Apa hukumnya? Tahir. Hukumnya suci. Hukumnya suci. Jadi telur itu hukumnya suci. Wal hewan kullu tahir ila kalbi wa khinjir. Setiap hewan itu hukumnya suci kecuali anjing dan babi. Wa ma tawalat min huma aw min ahadihima. Atau yang lahir daripada anjing dan babi atau salah satu daripada anjing dan babi ma'al hewan tahir, disertai hewan yang suci. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang tanya ke? Ada yang tanya? Tadi. Kena SMS. Tanya lah ada apa ya? Mau ambil. Apa sakit pastinya. Apa yang ditanya ke? Mau ambil yang mana? Mal ini. Kalau dia tidak benar nanya magai. Jeroan, sapi, kambing segala macam. Jika dia padat seperti jeroan kan padat dikatakan, maka hukumnya suci. Babat, dikatakan babat hukumnya suci kali. Tapi kalau jeroannya seperti kotorannya adalah najis. Buat kamu PR. Yang kemarin makan apa? Bukan. Apa ini namanya? Empedu. Apa hukumnya empedu? Banyak yang makan kemarin. Siapa yang makan? Makan juga kemarin. Anda larang ini. Siapa yang Anda larang? Ada yang makan, Anda larang. Siapa? Itu kan. Siapa yang larang? Ada yang larang makan. Boleh yang mana? Tak usah dia. Aku kau makan. Aku makan empedu itu. Tanya Ustaz. Cari tanya. Bukan dalilnya, bukan jawabnya. Dalilnya di mana kitabnya. Apa bahasa Arab empedu? Apa bahasa Arab empedu? Apa hukum empedu dimakan tersebut? Kan benda cair itu kan? Yang ditegak itu benda cair kan? Apa hukumnya? Ini yang asal-asal makan-makan harus tahu hukumnya. Kalau halal boleh dimakan, kalau tidak halal najis maka hukumnya haram. Paham? Ada yang tanya? Jangan ketinggi senyampak di baju. Empek kita tidak pak. Karena segala sesuatu yang diolah di kepala tidak najis. Boleh dimakan tak? Ingat sampai. Boleh. Tidak boleh, karena menjijikan. Bukan berarti yang sesuatu yang suci itu boleh dimakan. Kalau paham tak? Bukan sesuatu yang suci itu boleh dimakan. Kalau menjijikan tidak boleh dimakan. Haram. Ludah, sama cak ludah kemarin sudah kita bahas. Boleh tak dimakan? Tidak boleh, kecuali ditabarukan, mengambil keberkahan, dan kecuali kalau ada kelezatan seperti ciuman suami istri yang bujang untuk kuping. Ayah kayak gitu, ayah.
Ya. Kalau pilek gitu, ya. Makan, tetelan, dahak segala macam, misalnya dahak, apa hukum sholatnya? Batal. Ada. Karena itu termasuk perkara yang membatalkan puasa. Ada kaidah juga kata ulama. Setiap perkara yang membatalkan puasa itu membatalkan sholat, kecuali makan sedikit. Makan banyak kan dalam keadaan lupa tidak batal puasa, tapi makan di dalam sholat makan sedikit, walaupun kalau seandainya tidak sengaja tidak batal, kalau seandainya sengaja batal. Sedikitnya ukuran berapa? Sebiji sekecil biji sim-sim, sebiji apa wijen nah. Lebih kecil dari wijen itu dianggap kecil. Kalau seandainya daging rendang nyangkut, susah apa dikit? Kalau tetelan, batal. Sengaja tidak sengaja batal. Ya. Kalau disedot masuk ke dalam, kalau disedot kepala ini tidak batal. Ya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam kita telan, maka batal dan bang. Muntah itu namanya. Itu namanya muntah. Ya, kalau seandainya kita muntah, walaupun sedikit cairan baik maka membatalkan sholat. Dan muntah hukumnya walaupun berupa cairan. Ya, walaupun sedikit. Hukumnya adalah najis. Tapi kalau seandainya hanya angin baik, kadang angin baik, itu tidak batal. Alkohol lah berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan hukumnya najis, ada yang mengatakan tidak najis. Dikatakan. Jadi, kalau kita misalnya menggunakan minyak wangi alkohol tersebut, tinggal kita pilih. Kalau nak mengikuti hukumnya najis, maka hukum pakaian kita najis. Kalau nak mengikuti pendapat yang mengatakan tidak najis, boleh kita pakai. Jadi ikhtiar lebih baik kita bagaimana? Kalau seandainya kita mampu untuk hindari. Kalau kamu nak punya, jangan dicari. Itu cara hindari. Cuman kalau sudah punya, kamu nak makin juga nak. Allah. Ada lagi tanya? Tinta tidak apa? Tinta itu tidak menutupi warna kulit, tapi tidak menutupi kulitnya. Tidak ada penghalang jirim. Beda kalau cat. Kalau cat, tip lem itu menutupi warna menutupi kulitnya. Jadi maknanya ada penghalang. Itu yang mencegah sahnya wudu. Dikatakan, ada gini. Kayak lemati itu kan lengket itu. Ya. Untuk lepasnya kan butuh waktu itu. Ya. Sedangkan waktu sholat tinggal sedikit lagi kayak Ya. itu. Harus dihilangkan terlebih dahulu. Harus dihilangkan terlebih dahulu. Makanya hati-hati. Dikatakan kalau seandainya tidak memungkinkan lagi sholat pada saat itu nanti wajib Allah diadakan. Wajib sholat pada saat itu kemudian gunakan tayamum. Wallahu a'lam. Kalau kita memfoto sholat, karena bukan sebab berangkat bukan sebab sampai sebab saksi mengoperasi itu jamnya mau masuk waktu asar ditakutkan nanti selesainya itu waktu asar jadi asarnya sudah besar Jamak. Hukum menjamak salat ini kata ulama hanya diperbolehkan dalam keadaan musafir. Kemudian boleh juga dalam keadaan jamak takdim dengan sebab hujan. Itu sudah kita bahas. Nanti kita bahas lagi. Lalu ada juga pendapat boleh kita menjamak salat itu dengan sebab sakit. Jadi kalau saat ini kita ada sakit yang sulit, dikatakan sakit yang bagaimana? Sakit yang diperbolehkan kita tayamum, maka pada saat itu kita boleh menjamak sholat, baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir. Dikatakan. Jadi kalau seandainya kita di waktu zuhur operasinya sembuhnya sampai maghrib, maka melewati waktu asar, jamak dulu kita jamak sholat zuhur dan asar di waktu
zuhur, jamak takdim. Habisnya baru kita operasi. Paham? Ya, nah, ada gitu ya. Boleh kita jamak, atau tidak boleh tidak jamak juga tidak apa-apa nanti. Lagi ketika sholat maghrib baru kita qadha asar tersebut. Paham? Ma'fu tidak diharamkan dalam syariat. Ayo nanti. Nanti. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kita untuk kita untuk hari ini dan untuk kita mudah-mudahan kita dan husnul khatimah. Amin. Ya Allah biha ya Allah biha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna innana tarafna wa ana asrafna ala asrafna fahtub alaina tauban taksir li kulli awbah wastur lana awrati wa abdini ro'ati wa gfir li walidina rabbi wa